Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan apabila ada di antara teman-teman kita ataupun keluarga kita yang kurang sehat, semoga Allah cepat memberikan kesehatan kepada kita. Allahumma amin. Baik anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran bahasa Arab untuk pekan yang ketiga pada tanggal 9 Agustus tahun 2021 masih dengan tema yang sama, yaitu a'da'u jismi atau anggota bagian tubuh. Sebelum itu mari kita mulai dengan membaca kalimat basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, untuk tujuan pembelajaran pekan ketiga ini, yang pertama, nanti setelah kita menyimak video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami isim isyarah. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat memahami apa itu yang namanya isim sifat. Baik, untuk itu sebelum kita mulai, silahkan dibuka buku paketnya halaman 13. Kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah isim kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas setidaknya ada 4 isim isyarah yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hada, dalika, hadihi, dan tilka. Ini isim isyarah yang nanti kita akan bahas. Nah, dari keempat isim isyarah ini kita bagi menjadi 2. Ada yang bentuknya mudzakkar, laki-laki, dan ada yang bentuknya muannas atau perempuan. Hada artinya ini jenisnya mudzakkar. Dalika artinya itu jenisnya mudzakkar. Ini yang jenisnya mudzakkar. Kemudian ada yang jenisnya muannas. Hadihi artinya ini. Kemudian tilka artinya itu. Kedua isim isyarah ini jenisnya muannas. Kemudian kita akan membahas tentang penggunaan atau tata cara penulisan dengan menggunakan kata isyarah. Untuk penggunaan kata isim isyarah, yaitu kata tunjuk dan kata yang ditunjuk, terdapat sebuah rumus yang sama, yaitu mudzakkar plus mudzakkar, muannas plus muannas. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menggunakan isim isyarah mudzakkar, maka benda yang ditunjuk pun harus jenisnya mudzakkar. Ketika kita menggunakan isim isyarah kata tunjuknya muannas, maka benda yang kita tunjuk pun juga harus bentuknya muannas. Contohnya yang bagian paling atas itu jenisnya mudzakkar dengan mudzakkar. Hada itu artinya ini jenisnya mudzakkar. Maka kata yang ditunjuk pun atau musyar ilaihnya dalam bahasa Arab itu jenisnya juga mudzakkar. Mudzakkar ini juga jenisnya mudzakkar. Hada jismun, ini adalah tubuh. Dzalika wajhun, itu adalah wajah. Kedua kata ini kata yang pertama namanya isim isyarah, dan ini kata yang ditunjuk, itu keduanya harusnya jenisnya sama. Ini termasuk jenisnya mudzakkar dengan mudzakkar. Begitupun sebaliknya, ketika jenisnya muannas, maka kata yang ditunjuk pun juga muannas. Hadihi lihyah, ini adalah jenggot. Nah, kemudian bawahnya juga tilka jabhatun, itu adalah dahi. Tilka jenisnya muannas,
jabhatun adalah jenisnya mu'annas, di mana kata ini ditandai dengan tak marbutoh di belakang, di akhir kata, maka ini dikategorikan jenisnya mu'annas dengan ciri tersebut, ada tak marbutoh. Itu untuk penggunaan kata isim isyarah. Anak soleh dan soleha, selanjutnya kita akan membahas mengenai kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab adalah na'at. Sesuai dengan namanya, kata sifat itu digunakan untuk mensifati sebuah benda atau isim. Silakan anak soleh dan soleha lihat di halaman 13, di bagian bawah di situ sudah ada banyak sekali isim sifat yang dicontohkan, mulai dari jadidun baru, kabirun besar, kasirun banyak, nadifun bersih, qadimun, qalilun, jamilun, raqikun. Semuanya ini termasuk adalah isim sifat, di mana nanti digunakan atau artinya itu nanti digunakan untuk mensifati sebuah kata benda. Baik, ini adalah, kita lanjut, next. Lanjut penggunaan kata sifat dalam sebuah kalimat. Nah, sesuai dengan namanya tadi, nanti kata sifat digunakan untuk mensifati. Di sini ada dua perbedaan atau dua contoh dalam penggunaan kata sifat. Ada yang mengikuti kata yang disifatinya, ada yang tidak mengikuti kata yang disifatinya, atau dalam bahasa Arabnya man'ut, kata yang disifati. Itu namanya dalam bahasa Arab man'ut. Yang pertama adalah jenis kata sifat yang mengikuti kata yang disifatinya. Mengikuti dalam hal apa? Dalam hal harokat. Ketika yang diikuti harokatnya dhammah tain, maka man'utnya juga harus dhammatain, atau dalam bahasa ilmu nahwunya rofa. Nah, ketika ada kasroh, maka ikut juga dia juga harus kasroh. Begitu seterusnya. Kemudian ikut di dalam nakiroh atau ma'rifah. Jenis katanya termasuk kata umum ataupun kata khusus. Kemudian ada isim na'at yang tidak mengikuti kata yang diikutinya. Baik, lebih mudahnya kita lihat contohnya. Yang pertama, kata sifat yang mengikuti kata yang disifatinya atau man'utnya. Di sini contohnya. Kata sifatnya mana? Adalah jamilun, nadifatun. Hada wajhun jamilun. Ini adalah wajah yang ganteng. Nah, jamilun ini termasuk kata sifat, dia mengikuti man'ut. Man'utnya mana? Man'utnya adalah wajhun. Nah, ini harokatnya ikut sama. Ini nakiro juga ikut nakiro. Itu yang dimaksud mengikuti man'utnya. Tilka jabhatun nadifatun. Itu adalah dahi nadifatun yang bersih. Nah, kata nadifatun ini adalah sifat atau na'at, di mana dia mengikuti jabhatun. Jabhatun ini man'ut. Ikutnya apa? Ya, pertama adalah harokatnya. Tun, di sini juga tun. Ini namanya rofa atau dhammah. Kemudian ini nakiro juga, ini juga nakiro. Itu yang dikatakan mengikuti man'utnya dari segi harokat dan nakira atau ma'rifat. Kemudian yang kedua ada na'at atau kata sifat yang tidak mengikuti nakironya. Contohnya adalah hadihir rijlu muttasikhun. Kemudian hadihi syafatu raqiqatun. Hadihi syafatu raqiqatun. Ini adalah bibir raqiqatun yang tipis. Hadihir rijlu ini adalah kaki. Mutasikhun yang kotor. Nah, kata sifat mutasikhun raqiqatun ini termasuk kata sifat yang mensifati
yang mensifati man'utnya rijlun atau syafatun, tapi tidak mengikuti man'utnya dari segi harokat maupun nakiro dan ma'rifat. Muttasihun, ini kata yang disifati adalah ar-rijlu. Di sini ada yang dia tidak ikuti, yaitu apa? Nakiro. Di sini ada alif lam, di sini tidak ada. Berarti ini tidak mengikuti, termasuk tidak mengikuti, walaupun di belakang akhir katanya sama dhammah, di sini dhammah. Tapi dalam hal nakiro dan ma'rifat dia tidak mengikuti. Makanya dikategorikan tidak mengikuti man'utnya. Kemudian asyafatu raqiqatun. Nah, ini juga tidak mengikuti karena di sini menggunakan alif lam atau ma'rifat, di sini nakiro, seperti itu. Dia yang jenis yang kedua, naat, tidak mengikuti man'utnya. Kenapa tidak mengikuti? Karena dia menjadi khobar pada sebuah kalimat. Kira-kira alasannya seperti itu. Dia naatnya menjadi khobar. Khobar itu adalah pelengkap atau predikat di dalam sebuah kalimat. Kalimat tidak akan sempurna ketika tidak ada khobar, atau dalam bahasa Indonesianya tidak ada predikat. Ada subjek, ada predikat. Ada mubtada, ada khobar. Nah, kalimat di sini tidak ada khobarnya, baru ada mubtada, baru ada subjek, belum ada predikat. Makanya naat ini ditulis pada posisi menempati khobar. Jadi dia tidak mengikuti man'utnya, seperti itu alasannya. Baik anak soleh dan soleha semuanya. Oh ya, untuk yang sebelah sini dia mengikuti, kenapa? Karena di sini sudah ada khobarnya ya. Ini sudah ada khobarnya wajahun jabatun. Jadi sifat ini mengikuti khobar. Tapi kalau di sini sifatnya malah menjadi khobar, cuma beda sedikit. Kalau kita tambahkan, mohon maaf, ini ada alif lam, maka dia posisinya gabung ke kata ini. Tapi ketika alif lamnya dihapus, maka rijlun ini nanti dia menjadi posisi khobar. Nah, ini cuma ditambah, jadi digabung. Kira-kira seperti itu. Tapi kita tidak akan membahas tentang yang khobar, tentang yang ini, tapi kita membahas tentang sifat yang ada yang mengikuti, ada yang tidak, sehingga nanti tidak terlalu pusing di dalam memahami di dalam bahasa Arab. Baik anak soleh dan soleha, Pak Guru akhiri untuk pertemuan kali ini, pertemuan bab ketiga, mengenal sifat, kata sifat atau na'at dan isim isyarah. Pak Guru ulang kembali, kalau ketika kita menggunakan rumus isyarah, ada mudzakkar plus mudzakkar, kedua-duanya juga harus sama. Di sini sama. Kemudian isim na'at atau sifat digunakan untuk mensifati sebuah benda. Kadang dia itu mengikuti dalam man'utnya, dari harokatnya ini tidak ada al, tidak ada al. Nakiro, nakiro. Nah, ada yang tidak mengikuti, dia itu di sini nakiro, makrifat, di sini nakiro. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf bila di dalam penyampaian kurang maksimal. Pak Guru akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.